Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian semua pahami dengan baik. Walaupun sekarang dalam masa KBM daring atau PJJ, semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Jangan lupa galakan protokol kesehatan. Selanjutnya, ada etika bergaul. Itu merupakan tema yang akan kita bahas untuk hari ini. Pengertian etiket. Pengertian etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Ketika kita mengabaikan sopan santun, sering menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman. Nah, jadi di sini itu etiket merupakan sarana atau alat untuk kelancaran dalam pergaulan dan juga membantu dalam mencapai cita-cita kita. Di sini tuh ada perbedaan etiket dan etika. Apa itu perbedaannya? Bisa kita lihat di slide yang tampil ini. Etiket merupakan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Nah, contohnya itu seperti mengembalikan barang milik orang yang telah dipinjam. Misalnya, kita itu memberikan pulpen kepada orang lain, maka orang lainnya itu seharusnya mengembalikan kepada kita. Kalau misalnya orang lain tersebut tidak mengembalikan kepada kita, otomatis kita yang akan memberikan pinjaman pulpen lagi kan akan berpikir berkali-kali, udah dipinjamin masa nggak mau dibalikin, seperti itu, atau dianggapnya tidak amanah atau tidak bisa dipercaya. Nah, selanjutnya ada etika, yaitu pedoman cara hidup yang benar yang dilihat dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Nah, contohnya itu seperti mengucap salam ketika masuk ke dalam rumah. Nah, entah di rumah sendiri atau di rumah orang lain tetap. Misalnya itu ketuk pintu dulu, selamat pagi atau assalamualaikum. Jangan asal masuk aja, karena itu akan menyebabkan orang lain merasa tidak senang, dan itu juga tidak sopan. Selanjutnya ada perbedaan etiket timur dan barat. Dasar dari peraturan etiket adalah adat istiadat atau tradisi dari daerah dan negara tertentu yang kadang-kadang berbeda dan bertentangan. Seperti halnya cara bersalaman. Kita bisa lihat di situ pada slide itu kan ada orang gambar sedang menjabetkan tangan, satunya sedang membungkukkan badan. Nah, emang beda-beda ya tiap negara. Kalau di orang Indonesia itu rata-rata biasanya itu bersalaman tangannya berjabat tangan seperti ini. Tapi ada di salah satu negara atau beberapa negara tertentu dalam cara bersalamannya itu seperti membungkuk seperti ini. Nah, yang kedua itu ada cara menatap mata sewaktu berjabat tangan. Nah, jadi maksudnya itu ketika kita berjabat tangan itu kita menatap matanya orang. Jangan saat kita berjabat tangan seperti matanya kita ke sana mari, atau mungkin matanya kita itu belum menunduk seperti itu. Itu tidak baik ya. Selanjutnya, saat memberi sambutan. Selanjutnya, saat menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Jadi ketika kita itu menerima sesuatu, kita juga harus menerimanya itu menggunakan tangan kanan. Kita bisa lihat di situ slide-nya, antara tangan kanan dan tangan kiri itu seperti bertolak belakang. Jadi yang baik itu ketika kita memberi atau menerima harus menggunakan dengan tangan kanan. Kalau kita menggunakan tangan kiri itu kan sesuatu hal yang kurang baik, biasanya itu untuk membersihkan sesuatu yang kotor seperti itu, dianggapnya kurang baik. Selanjutnya ada tata cara perkenalan. Berikut ini merupakan tata cara dalam berkenalan, diantaranya yang pertama, perkenalkan orang dengan mengucapkan namanya dengan jelas. Yang kedua, memberikan sedikit informasi tentang orang yang diperkenalkan. Yang ketiga, personal kontak. Jadi misalnya seperti itu ya, saya beri contoh. Hai, perkenalkan nama saya Arvina Diani Putri, asal dari Brebes. Bolehkah saya berkenalan dengan Anda? Nah, itu tampangnya kita itu jangan terlalu kurang baik ya. Kita itu harus memperkenalkan itu dengan tampang yang menyenangkan, gerak tubuhnya itu juga yang baik.
Selanjutnya ada etika dalam penampilan. Yang pertama ada sikap duduk ya. Nah, dalam sikap duduk itu tidak boleh memakan badan kursi yang banyak atau bersandar penuh. Jadi ketika misalnya ya di dalam ruang rapat itu atau dalam kelas itu jangan seperti ini, seperti terkesan duduknya kurang sopan. Nah, dan posisinya badan kita juga tegak seperti ini. Tidak untuk posisi tangannya tidak pegang kursi ataupun gerak-gerak tubuh atau gimana ya. Selanjutnya ada cara berjalan. Untuk cara berjalan itu harus cara berjalannya seperti biasa saja, tidak berlebihan. Badannya tegak, posisi tegak sejajar dengan lantai, tangan tidak dalam keadaan saku. Nah, seperti itu. Jadi jangan berjalan seperti ini berlebihan ataupun bungkuk seperti itu kurang baik ya. Selanjutnya ada ekspresi wajah. Untuk ekspresi wajahnya sendiri itu tidak cemberut ataupun tidak terlalu berlebihan seperti itu. Jadi ekspresinya wajahnya kita itu seakan memberi perhatian kepada orang lain. Selanjutnya ada cara berjabat tangan. Untuk cara berjabat tangan itu dengan mantap ya, tangannya kita itu memegang tangan orang lain seperti itu. Jangan seperti ini atau seperti khususannya kurang sopan dengan orang lain seperti itu. Selanjutnya ada kontak mata. Untuk kontak mata sendiri itu memandang pada batas wajar ya, seperti muka sampai lehernya orang. Jangan sampai kita itu memandang orang lain seperti dari atas ke bawah atau kanan kiri, itu kesannya itu seperti sini kurang sopan. Selanjutnya ada gerak tangan. Untuk gerak tangan sendiri itu misalnya saat dalam rapat atau dalam kelas, kalau misalnya ada orang yang sedang menjelaskan, itu jangan kita itu terburu-buru angkat tangan seperti ini, kecuali kita itu diperkenankan untuk memberi pertanyaan seperti itu atau diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atau saran. Selanjutnya itu ada senyum. Nah, untuk senyumnya sendiri itu tidak terlalu lebar atau senyumnya itu tidak menunjukkan raut muka seperti itu kan kesannya kita yang melihat orang lainnya itu, orang lain memandang kita itu kurang baik. Nah, selanjutnya etika dalam percakapan. Hal-hal yang diperlukan untuk dapat berbicara dengan efektif itu yang utama, hal-hal yang dihindarkan dalam percakapan seperti memotong pembicaraan orang lain. Nah, ketika orang lain itu sedang bicara, misalnya ya, menanyakan mengenai menjelaskan kasus yang ada di dalam permasalahan kantor, nah kita itu jangan malah tiba-tiba memotong. Ketika orang itu sudah menjelaskan panjang lebar, tiba-tiba saya juga udah pernah dengar cerita itu, nggak usah dijelasin lagi. Jangan tiba-tiba kita itu memotong saat orang lain menjelaskan, karena hal itu membuat orang lain itu tidak suka kepada kita, itu tidak sopan. Nah, selanjutnya itu ada etiket dalam bekerja. Maaf, tadi ada penjelasan lagi mengenai monopoli pembicaraan atau percakapan. Selanjutnya membuat tentang diri sendiri. Jadi tidak perlu ya saat kita itu menjelaskan kepada orang lain ya, misalnya dalam percakapan itu kita jelaskan tentang riwayat diri kita panjang lebar sampai kakanannya, sampai pokoknya panjang lebar seakan kita itu segala-galanya. Lanjutnya membicarakan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan. Misalnya ada orang yang setuju mengenai pendapat tentang LGBT, ada juga orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat mengenai LGBT seperti itu. Karena biasanya sesuatu hal yang bertentangan, ada yang bertentangan itu membuat orang lain mempunyai rasanya itu seperti ikut ingin debat seperti itu.
Selanjutnya, pembicaraan tentang penyakit, kematian, dan lainnya. Contohnya itu seperti ketika kita itu misalnya melihat teman kita yang sakit keras, nah kita jangan menanyakan kamu sakit apa, sudah berobat kemana, biayanya berapa, tuh sampai menanyakan seberapa seriuskah penyakit kamu. Tuh jangan ditanyakan masalah terlalu rinci seperti itu, karena orang lain bisa saja menjadi tidak nyaman karena kita bertanya seperti itu. Selanjutnya, menanyakan harga barang orang lain. Jadi ketika kita melihat orang lain misalnya menggunakan tas baru atau menggunakan motor baru, kita jangan malah bertanya berapa sih itu harga tasnya, berapa itu harga motornya. Sepertinya saya pernah lihat itu di toko A, B, C, D itu harganya 10 juta, kamu itu apakah harga motornya juga 10 juta? Itu kurang sopan menanyakan hal seperti itu. Selanjutnya, menanyakan masalah yang sifatnya pribadi. Nah, seperti misalnya, kemarin kamu jadi nikah sama perempuan itu, atau gimana mantan kamu yang kemarin, apakah dia datang ke acara pernikahan kamu? Nah, itu kan juga permasalahan yang menurutnya itu sesuatu yang pribadi, sekiranya tidak diperbincangkan. Selanjutnya ada gosip atau berita yang belum tentu kebenarannya. Misalnya kita itu tahu teman kita itu sering pulang malam dengan pacarnya, terus kita malah menggosip ya, kita sebarkan kemana-mana. Nah, itu jangan, itu tuh seperti itu, karena hal semacam itu bisa menimbulkan konflik bagi teman-teman yang lainnya. Nah, karena apa yang kita bicarakan itu belum tentu orang lain itu akan setuju dengan pendapatnya kita, ataupun itu juga masuknya dalam menjelek-jelekan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang menghayati tata krama yang baik. Nah, mengenai ciri-ciri itu, sebentar maaf, dalam etiket dalam bekerjanya itu ya. Yang pertama, memelihara suasana yang menyenangkan. Untuk memelihara suasana yang menyenangkan, misalnya dalam kantor itu kita harus membuat keadaannya itu menyenangkan, kita ramah dengan orang lain. Ketika kita belum kenal dengan teman-teman kita, kita memperkenalkan diri kepada teman-teman kita. Selanjutnya, menimbulkan rasa saling menghargai. Dalam kita bekerja, biasanya orang itu kan punya beda-beda pendapatnya. Misalnya dalam suatu pekerjaan kantor, ada orang yang punya pendapat yang beda-beda. Nah, kita itu harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Itu ketika di tempat kerja kita itu banyak orang yang beda agama dengan kita, atau beda suku, ras, golongan seperti itu. Nah, selanjutnya, meningkatkan efisiensi kerja. Jadi kita harus meningkatkan mutu pekerjaan kita, keprofesionalan kita. Selanjutnya, meningkatkan citra pribadi dan citra perusahaan. Jadi sekiranya kita bekerja sebagai karyawan atau karyawati di sana, kita itu harus menunjukkan citra kita itu yang baik, yang sopan, berwibawa, dan tidak memberi cap buruk kepada perusahaan yang kita anggap sebagai tempat kerja kita. Selanjutnya, menghadap atasan atau pejabat. Nah, di sini itu harus berpakaian rapi. Dengan yang rapi itu misalnya perempuannya menggunakan hijab, atau jika tidak menggunakan hijab, menggunakan maksudnya itu dengan rambut yang tertata dengan rapi, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu acak-acakan rambutnya seperti itu. Nah, untuk pakaiannya sendiri yang sopan, tidak terlalu pendek ya, karena kalau terlalu pendek itu kesannya kurang sopan juga. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan juga ya, apakah pakaian yang kita kenakan itu sudah rapi, tersetrika atau belum, apakah ada kancing-kancing yang kurang rapi, harus kita rapikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ketuk pintu sebelum masuk. Nah, ketika kita
kita akan bertamu menemui atasan kita itu juga perlu harus menutup pintu, tok. Kita harus mengucapkan selamat siang, selamat pagi, atau selamat siang seperti itu. Jangan tiba-tiba buka handle-nya pintu ya, karena itu sangat tidak sopan. Tidak tahu barangkali kan orang atasan kita itu sedang sibuk. Selanjutnya itu tunggu atasan atau pejabat mengulurkan tangan seperti itu. Tunggu dipersilahkan duduk. Kalau ketika kita itu belum dipersilahkan duduk, kita jangan coba-coba untuk tiba-tiba saat kita sudah masuk kita mendadak duduk seperti itu kesannya kurang sopan. Belum dipersilahkan malah sudah duduk duluan. Selanjutnya, bicara dengan suara yang jelas, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembut bicara sebelumnya. Nah, ketika kita bicara itu juga harus dengan yang benar, jangan terlalu dibuat lebay atau terlalu kita itu terlalu dilambatkan seperti itu. Selanjutnya, mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa dalam kita berkehidupan itu ketika kita sudah menerima atau memberi sesuatu itu harus mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, jika atasan tidak mengulurkan tangan, kita cukup membukakan badan sedikit. Itu saja. Selanjutnya, cara menerima tamu di kantor atau tempat bekerja. Nah, apabila dengan perjanjian tepat waktu dan apabila keluar kantor harus memberitahukan dan minta maaf apabila terlambat. Nah, biasanya itu kan mungkin karena perjalanan kantor itu terlalu macet. Nah, kita itu harus menjelaskan dengan baik. Kita harus, yang utama itu kita harus minta maaf. Mohon maaf ketika saya harus datang terlambat untuk mengikuti rapat hari ini karena ada sesuatu hal, misalnya keadaannya itu misalnya kendaraannya itu sedang macet di jalan. Nah, selanjutnya, apabila tamu masuk, Anda hendak berdiri, sambut dan bersalaman. Nah, jangan misalnya tamu itu datang terus kita masih duduk santai-santai, terus kita itu penengah ke sana kemari, nanti itu sama saja seperti kita tidak menghargai tamu kita untuk ketemu dengan kita. Dan bila ada pegawai lain di kantor, Anda perkenalkan selamat datang, welcome. Itu sama seperti hanya menyambut ya. Kadang-kadang perlu kontak pribadi sebelum berbicara sesuatu, itu perlu Anda menentukan berdasarkan intuisi. Nah, biasanya perkenalkan tentang diri pribadi sepertinya alamat, nama, ataupun tempat bekerjanya. Lanjutnya, usahakan untuk tidak menerima telepon apabila sedang menerima tamu, kecuali terlalu penting dan minta maaf. Nah, walaupun memang biasanya tidak bisa dipungkiri, misalnya tiba-tiba kita itu misalnya sebagai orang penting, tiba-tiba ada panggilan telepon yang sangat penting, kita harus mengangkatnya. Tapi jangan lupa harus meminta maaf dulu kepada para audiens yang mengikuti rapat kita, misalnya seperti itu. Kita tidak merasa kecewa. Lanjutnya, layani dengan sopan, ramah, dan bersikap membantu. Nah, jadi kalau ketika kita itu sudah ramah dan seakan seperti orang memberi bantuan orang lain, itu juga akan merasa senang. Antar tamu sampai ke pintu. Nah, itu juga perlu ya. Lanjutnya, ciri-ciri orang yang menghayati tata krama. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Nah, ketika kita menghadapi orang-orang misalnya status sosial tinggi, menengah, ataupun bawah, kita itu harus punya rasa percaya diri. Jangan misalnya kita itu dari kalangan biasa minder kepada orang pejabat-pejabat, padahal status yang kita itu di kantor itu sebagai orang penting seperti itu. Selanjutnya, segala tingkah laku dan ucapannya mencerminkan perhatian kepada orang lain. Jadi perlu menjaga
image ya, itu tinggal kita ucapan kita harus dengan baik karena orang lain juga menilai kita. Selanjutnya, sopan ramah selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada siapa saja. Nah, kalau kita memiliki sikap-sikap yang seperti itu, apalagi percaya diri, orang lain itu akan merasa senang dengan kita. Kita juga punya banyak teman. Selanjutnya, dapat menguasai diri, selalu berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain, menyakiti atau mengganggu orang lain. Nah, ketika kita itu sedang menghadapi rasa marah atau sedih, nah, sekiranya itu kita tidak terlalu banyak menggalau seperti itu. Yang terakhir, usahakan tidak membuat kecewa, gusar, apalagi membuat orang lain marah, walaupun diri sendiri baru atau sedang dalam keadaan sedih, kesal, atau curhat. Ini masuk dalam keprofesionalan. Karena sesuatu hal semacam ini itu harus bisa kita hadapi dengan baik. Nah, sudah berakhir ya penjelasan dari saya mengenai etika bergaul. Tetap semangat, galakkan protokol kesehatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.